Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan dia ada jalan keluar dari kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya akan diperoleh dengan tanpa disangka-sangka. Ini ya namanya rizqul maut. Jadi sudah demikian dibagi oleh Muhammad Ghazali, maksudnya apa? Maksudnya menghadapi rezeki itu endingnya itu di situ tawakal. Kata Ghazali, wa innama kifayatuhu fi tawakkul. Hanya kecukupan kita terhadap rezeki itu dengan tawakal. Wa alaika bitawakkuli ala Allah Ta'ala fi mawdi'ir rizqi wal hajati bil hal. Ya, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah dalam menempatkan rezeki dan kebutuhan dalam segala hal. Nah, jadi ikhtiar kita, kasab kita, doa kita untuk mendapatkan rezeki itu, ya kita ada peluang di situ. Selebihnya kita tawakal kepada Allah. Apa yang kita miliki, apa yang sudah dijanjikan Allah, apa yang sudah dijaminkan Allah kepada kita, apa yang diberikan Allah itu ya kita terima. Nah tadi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu maka tidak akan mengganggu ibadah, ya tidak akan mengganggu ketaatan kepada Allah, sebab hatinya sudah diserahkan kepada Allah. Alhamdulillah sudah dapat hari ini apa. Ya orang yang tawakal dan bersyukur itulah kemudian yang selesai hatinya tidak dipengaruhi oleh gangguan-gangguan akibat dari rezeki itu. Kemudian al-amalidus tsani. Amalidus tsani ini agak di sini agak pembahasannya langsung kepada pembahasan tafsirnya. Al-akhtar wa iradatuha wa qusuduha. Rintangan yang kedua itu al-akhtar. Al-akhtar dan maknanya al-akhtar itu bahaya dan iradatiha. Jadi apa? Keinginan untuk nyerempet pada bahaya itu, wakusuduha ya, dan tujuan atau maksud untuk kalau kita kemudian ada bahaya yang tidak menenteramkan kita. Solusinya katanya di sini at-taqid kifayatullah, kita serahkan saja kepada Allah sepenuhnya. Nah kita coba kita pahami di sini. Kifayatullah fit tafid fa'alaika bitafwidil amri kullihi ila Allah subhanahu wa ta'ala li amrayn. Ketika kita menghadapi bahaya dan ada keinginan tapi menyerempet pada bahaya tadi, cukup itu solusinya dengan tafwid, dengan menyerahkan penuh kepada Allah. Alasannya dua, ahaduhuma minatul qalbi. Alasan pertama adalah supaya hati menjadi tenteram. Bilhal pada saat kita menyerahkan itu sekarang. Fainal umur idza kanat qadiratan mubhamatan la yaqdisuraba min fasadiha takun ila mutarabul qalbi halimun nafsi. Kita tidak tahu kalau perkara itu ada perkara yang membahayakan, yang bahayanya itu mubhama itu masih samar ya, layak disuratilah, tidak tahu kebaikannya,
daripada kerusakannya. Kita tidak tahu satu pikiran atau satu perbuatan yang itu kita tidak tahu bahwa itu bahaya. Kebaikannya seperti apa, solusinya untuk menghadapi yang bahaya itu dari kerusakan khotirah itu. Dan itu bisa memperjangkan hati dan bisa juga ya kita tidak tenang hati kita tadi. Maka ketika itu perkara itu yang membahayakan itu kita serahkan kepada Allah sepenuhnya, maka itu akan menenangkan hati. Tapi di sini ceritanya begini, ada seorang kaya di sini ya, hikayah begini. Anna ba'dul ibad karena yasabullah ayyuliyahu iblis. Jadi ada seorang ahli ibadah yang meminta supaya bisa diperingatkan iblis. Jadi berdoa kepada Allah supaya ketemu dengan iblis. Dan banyak orang-orang yang menyarankan kamu jangan berdoa kepada Allah untuk ketemu iblis. Ngapain? Untuk apa yang ketemu iblis itu? Apa ya? Untuk ketemu iblis. Rupanya dia ingin gemes dengan iblis itu yang suka menggodai itu. Sudah banyak disyaratkan begitu, ya sudah berdoa saja kepada Allah. Itu tentang jalan mendapatkan keselamatan. Fakilah lagu salillah. Jadi mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan dan kesejahteraan pada Allah. Fa'aba, tapi dia enggan itu. Doa saja kepada Allah dia dengan ketemu iblis. Allah Ta'ala lahu, dan Allah menampakkan kalau sudah berusaha berdoa seperti itu, Allah ya kabulkan doa. Falamma ra'ul abid wasadahu bil-dar. Jadi ketika bertemu dengan iblis, maka dia berkehendak untuk menampar si iblis itu. Sudah ditampar baru di sini ya, disiruha mulai ibad qasdihi bidar. Qasduhu bidar, tujuannya adalah untuk dipukul, tampar. Kalau tampar itu langsung ditampar ya. Lalu iblis berkata kepadanya, sekiranya hidup kamu sebentar, saya akan bunuh kamu. Tapi hidup kamu itu karena lama 100 tahun, maka saya biarkanlah kamu nampar saya, kamu pukul saya, ya, saya biarkan saja. Karena umur kamu 100 tahun. Seandainya kamu besok atau lusa sebulan itu kamu akan mati, saya akan balas, akan saya bunuh, kata si iblis. Nah, mendengar itu dia merasa apa? Merasa senang gitu bahwa umurnya masih panjang. Ini dia juga saya umurnya 100 tahun. Kalau 100 tahun saya mendingan udah koyak-koyak saja gitu. Jadi khatar gurisan hati yang kemudian bisa membahayakan. Ini contohnya begitu di sini ya. Nanti ketika mau sebulan lagi atau nanti baru saya akan taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ini khotar yang tadi aktor yang bahaya. Tadi semestinya dia berdoa saja mohon keselamatan, terus serahkan apa, kalau ada kesulitan apa, ya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tidak gitu. Ini antara lain penjelasan tentang tentang apa namanya, tentang al-akhtor, rintangan tentang al-akhtor tadi, tentang bahaya-bahaya yang tadi waktu sebentar itu yang kaitannya dengan bahaya itu. Ada lagi yang
dengan itu di sini ada wa fawwidu amri, ayat ini wa fawwidu amri ilallahi innallaha basirun bil ibad wa waqallahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab. Jadi ketika ada orang yang ingin mengajak Fir'aun untuk mengikuti ajakan Nabi Musa dan Harun, ketika itu lalu keberanian orang ini tanpa dipikirkan bahwa itu akan bahaya, bisa murka Fir'aun itu, tapi dia serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bahaya apa ketika menghadapi Fir'aun yang mungkin akan membunuh atau apa dengan ajakan itu. Nah, fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kalau Allah menjaga ya keburukan apa yang tidak diinginkan itu dengan kemurkaan si Fir'aun. Jadi ini antara lain contoh-contoh yang diberikan ketika menghadapi bahaya ini. Kadang-kadang kita mengatakan hak kalau kana murron, itu sudah jelas hadisnya. Katakan yang benar walaupun pahit. Tapi kan kadang kita takut kalau kita menyampaikan ini gimana ya, ripuh, gitu. Atau kita tidak berani. Yang benar ya kita sembunyikan, walaupun itu menjadi kemungkaran yang merajalela, kita diam saja karena kita tadi takut bahaya gitu. Nah ini juga menjadi rintangan bagi kita sesungguhnya. Semestinya bagaimana? Semestinya ya kita berani saja. Urusan berikutnya adalah ufawwidu amri ilallah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastilah kalau orang menegakkan kebenaran akan mendapatkan pertolongan Allah. Sebaliknya kalau orang yang membiarkan kebatilan, ya pasti akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memilih murka orang atau murka Allah. Ini memang agak berat ini ya, kitanya dengan lagi ada paham-paham yang sekarang banyak kan menyesatkan itu kan ya. Sampai dengan yang nyerempet-nyerempet di apa itu di tentang tasawuf ya. Akhirnya sholat kali dikri dirikan sholat untuk mengingat aku. Ada ingat aku itu cukup mengingat kalau sudah sampai kepada hakikat ya. Tidak perlu sholat yang syariat itu, orang sudah sampai hakikat. Jadi kan kalau kita yang seperti ini ya mestinya kan kita luruskan. Tapi karena yang ngomong ini ulama, yang ngomong ini kita tidak berani misalnya. Ya paling tidak kita tidak mengikuti itu ufawwid ilallah. Nah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang zikir itu sebenarnya siapa sih? Ketika orang sudah demikian dekat dengan Allah, yang zikir ya Allah itu. Jadi siapa kita ini? Ya tidak ada. Seperti itu kan ada khawatir, ada bahaya-bahaya yang mungkin kemudian dengan wahdatul wujud misalnya. Lalu al-haq akhirnya kan aku adalah kebenaran, adalah Tuhan, seperti itu. Ini khawatir. Dan itu kemudian kita bisa sederhanakan kepada Allah menjadi ketidaktenangan hati kita menghadapi seperti itu. Paham liberalisme misalnya gitu ya. Malah itu ya. Nggak tahu lah kalau Menteri Agama sekarang ini katanya banyak komentar itu ya. Nah, yang suka katanya toleransi kebablasan gitu ya. Intinya seperti apa gitu. Kalau yang seperti itu kita mana yang menjadi keyakinan kita lah ya. Lalu dihukum yakin ibu-ibu yang menjadi dasar kita
tak yakat mayuribu lama layuribu, ambil yang tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan keyakinan kita. Jadi kaitannya dengan tadi ya, awal itu tadi al astor wa irod dan irod dan buku ya waktu sudah tahu. Kemudian dia saja kalau dibaca panjang ya, intinya saja yang dia selesai. Kemudian yang ketiga, rintangan itu berupa al-qadha. Al-qadha wa wujudu anba'i. Qadha itu ketetapan Allah. Kita biasanya menggunakan qadha dan qadar ya. Takdir lah, takdir Allah. Kadang-kadang ini juga menjadi perbincangan kita tentang takdir ini ya. Tentang takdir, sumber-sumber dan macam-macam takdir itu, penyebab-penyebab takdir itu. Sebab setiap takdir itu juga ada sebabnya, ada jalannya. Orang ditakdirkan alhamdulillah mati kecelakaan. Coba kalau tidak jalan dia mati saja gitu ya. Jalan naik motor gitu. Itu kalau sudah takdir begitu itu ya sebab-sebab takdir harus kita pahami. Maka solusinya adalah ridho biqada'illah, ridho dengan takdir Allah dan ketetapan Allah, baru selesai. Tapi kalau kita masih mungkin takdir Allah ini tidak ditujukan pada bahwa itu sudah ditetapkan Allah, kita ridho senang dengan ketetapan Allah, maka biasanya menjadi hati kita gelisah ya, kita makmum gitu, galau gitu. Misalnya ada takdir kematian keluarga kita, walaupun ini juga ada musibah ya, kemudian ada musibah masaib. Yang takdir ini ya kaitannya dengan tadi ketetapan Allah, bisa saja musibah itu juga menjadi takdir. Orang ditakdirkan kebaikan, ya tentu kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan kebaikan. Kita ditakdirkan duduk di majelis ilmu sekarang ini. Ada orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Walaupun tentu takdir ini ada asbabnya dan ada asbab-sebabnya. Kita memang tahu bahwa setiap malam, setiap subuh Ahad ada pengajian, lalu takdir Allah kita tempatkan bahwa kita akan hadir di pengajian dengan ikhtiar kita, bersyukur dengan takdir Allah. Jadi itu, kalau takdirnya yang tidak menyenangkan, dari situ bentuknya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditawarruk lil ibadah supaya pelong kosong itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita harus ridho. Fa'li'annaka idza lam tardha bil qada'i fatakunu mahmuman masyghulal qalbi abadan. Kalau orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, maka hatinya itu akan disibukkan dengan ketidakpuasan, kegalauan. Kenapa begini terus gitu, artinya itu ya selama-lamanya kalau tidak ridho kepada Allah, maka harus ridho kepada Allah tentang takdir itu. Ya, ini ada Wajidakil dan Faman ma'idar ridho bil qadari wa haqiqat dzalika wa
Apa makna ridho dengan ketetapan Allah?